Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, dan sosial. Salah satu tujuannya ialah untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada awal abad ke-20, dakwah Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi dakwah yang pada masa berikutnya berkembang menjadi organisasi massa Islam, di antaranya Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan sebagainya. Jika dilihat secara negatif, munculnya organisasi-organisasi tersebut seolah mencerminkan perpecahan umat Islam. Akan tetapi bila melihatnya melalui cara pandang yang benar, maka kita akan melihatnya sebagai kekayaan dakwah Islam di Indonesia yang sangat luar biasa. Dakwah Islam adalah dakwah yang komprehensif, mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia seperti ekonomi, kebudayaan, politik, sosial, pendidikan, pemikiran, dan sebagainya. Selain itu, dakwah pun harus menyentuh semua manusia di berbagai tempat. Demikian tuntutan dakwah Islam. Bila cara pandang ini digunakan untuk melihat lahir dan berkembangnya ormas-ormas Islam, maka kita akan mengerti bahwa keberadaan ormas-ormas tersebut memang dibutuhkan dalam konteks dakwah Islam di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam perjuangan membela bangsa, negara, dan menegakkan Islam di Indonesia, umat Islam mendirikan berbagai organisasi dan partai politik dengan corak dan warna yang berbeda-beda. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan bangsa Indonesia khususnya umat Islam dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tercatat dalam sejarah bahwa dari lembaga-lembaga tersebut telah lahir para tokoh dan pejuang yang sangat berperan, baik di masa perjuangan mengusir penjajah maupun pada masa pembangunan. Berapa peran ormas Islam diantaranya Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Sarekat Islam termasuk kelompok yang awal hadir. Organisasi ini didirikan pada tahun 1911. Pendirinya adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Yang menjadi perhatian mula-mula dari organisasi ini adalah masalah ekonomi umat Islam. Saat itu Belanda yang memonopoli ekonomi Indonesia memberikan hak-hak ekonomi istimewa kepada para pedagang Cina, sementara para pedagang Islam banyak mendapatkan tekanan. Oleh sebab itu organisasi Sarekat Islam didirikan dengan konsen politik ekonomi, yakni banyak bergerak dalam bidang politik untuk mempengaruhi kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap umat Islam. Ormas lainnya yang sangat berperan ialah Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Muhammadiyah lahir dari tantangan yang berbeda. Muhammadiyah di Yogyakarta menghadapi kristenisasi yang semakin intensif setelah diberlakukan kebijakan politik etis Belanda sejak tahun 1900-an awal. Umumnya orang-orang Islam dikristenkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, panti-panti asuhan anak yatim, dan klinik-klinik kesehatan. Melihat kenyataan tersebut, Ahmad Dahlan kemudian tergerak untuk membendung arus kristenisasi dengan jurus yang sama. Oleh sebab itu, Muhammadiyah segera mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan kurikulum tambahan pelajaran agama Islam, klinik-klinik Muhammadiyah, dan panti-panti asuhan Muhammadiyah. Bahkan hingga saat ini Muhammadiyah tercatat sebagai salah satu ormas Islam yang memiliki lembaga pendidikan, rumah sakit, dan panti asuhan yang paling banyak di Indonesia dibandingkan dengan ormas lainnya. Ormas Islam lainnya di Indonesia juga melaksanakan dakwah mereka dengan fokus tujuan yang berbeda, namun tetap pada koridor yang sama menjaga ukhuwah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meski peran ormas Islam dalam penyebaran dakwah Islam sangat positif, namun pada masa pemerintahan Orde Baru, ormas-ormas yang berbasis Islam seringkali mengalami saat-saat yang sangat suram, namun peranannya tidak dapat dianggap remeh oleh pemerintahan saat itu. Buktinya meskipun hubungan antara keduanya sering kali bersih tegang, namun dalam beberapa program pemerintahan pada masa itu tidak dapat berjalan tanpa peranan ormas-ormas Islam ini. Tim TVMO memberitakan.